Halo kaum intelektual, suka atau tidak suka, tidak ada satupun negara Islam yang maju di dunia ini. Nggak ada. 10 negara paling maju di dunia ini nggak ada tuh negara Islam. 10 negara maju di dunia ini menurut data ya, seperti Amerika, China, Norwegia, Finlandia, dan sebagainya ya. Nggak ada tuh negara Islam. Tapi disclaimer on ya, maju yang saya maksud di sini bukan faktor daripada sumber daya alam, tapi faktor daripada sumber daya manusia. Harus bisa dibedakan ya. Qatar, Dubai, Uni Emirat Arab itu maju karena apa? Karena sumber daya alam ya, karena mengeruk sumber daya alam mereka, bukan karena sumber daya manusia. Jadi yang kita fokuskan itu adalah karena faktor daripada sumber daya manusia. Jadi ini kan semacam keanehan gitu. Kenapa dari ratusan negara mayoritas Islam itu nggak ada satupun yang maju gitu. Jadi ini kan bertentangan dengan visi dan misi daripada negara Indonesia. Indonesia akan emas tahun 2045. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara emas, ya, negara maju, sementara nggak ada satupun negara Muslim yang maju? Apa yang salah? Apakah ajaran yang salah? Apakah penganutnya yang salah? Apakah doktrinnya yang salah? Apakah penafsirannya yang salah? Berarti ada yang salah di sini. Ya, dia tersahabat yang nonton video ini, kalau tidak terbiasa dengan data dan fakta, maka skip video ini. Karena rata-rata orang Indonesia itu membenci yang namanya data dan fakta. Jadi kalau data dan fakta itu tidak sesuai dengan agama mereka, mereka akan mengabaikan data dan fakta. Mereka akan menghujat saya. Lebih baik mereka menghujat saya daripada ya mereka introspeksi diri. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini, kalau tidak mau introspeksi diri, mending skip video ini karena ini sangat-sangat berbahaya, sangat sensitif sekali ya. Nah, salah satu alasan yang paling mempengaruhi kenapa negara Islam itu tidak maju, ya cenderung terpuruk ya. Kalaupun maju karena sumber daya alam. Alasan yang paling mempengaruhi karena negara Islam itu tidak mungkin bisa menjadi negara sekularisme. Sangat susah negara Islam itu menjadi negara sekularisme. Apa alasannya? Kok bisa? Ya karena pemimpin atau nabi daripada agama Islam, nabi yang paling diagungkan atau yang paling disucikan di agama Islam itu seperti Nabi Muhammad misalnya. Ya, Nabi Muhammad itu kan pemimpin negara dan pemimpin agama, pemimpin negara dan pemimpin spiritualitas ya. Jadi dia tidak hanya pemimpin negara gitu, dia tidak hanya panglima, tapi pemimpin agama juga. Jadi itu artinya ini digabung gitu ya, antara agama dengan negara secara tidak langsung, nggak bisa dipisahkan. Apa? Karena Nabi Muhammad itu ya pemimpin negara, pemimpin spiritualitas, pemimpin agama ya, pemimpin perang juga. Ya, jadi ini nggak bisa dipisahkan dengan negara. Karena apa? Karena pemimpin daripada umat Islam itu seperti itu. Kalau kita ambil contoh misalnya dengan agama lain misalnya, saya tidak berusaha membanding-bandingkan ya, tapi kita ambil contoh yang lebih detail ya, mudah dipahami ya. Ini cuma analogi ya, bukan berarti saya berpihak pada agama yang lain ya. Kalau kita ambil dengan agama Kristen misalnya, kenapa saya ngambil perumpamaan atau analogi dengan agama Kristen? Karena agama Kristen itu paling dekat dengan agama Islam. Ya, agama Samawi itu kan agama Islam, agama Kristen, agama Yahudi ya. Suka tidak suka ya, pada faktanya seperti itu kok ya. Kenapa saya ngambil contoh agama Kristen? Karena agama Kristen itu ya sangat bisa sekularisme. Kita ambil contoh misalnya seperti Amerika. Amerika itu kan masih mayoritas Kristen ya, tapi mereka sekuler. Mereka memisahkan antara agama dengan negara, antara agama dengan teknologi, antara agama dengan ekonomi, antara agama dengan kepentingan negara dan lain sebagainya. Mereka memisahkan sehingga mereka maju. Jadi sekularisme ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Ini yang jarang kita sadari gitu. Ya, kemudian kita ambil contoh lain misalnya seperti Jerman. Ya, Jerman salah satu negara maju, tapi mereka sekuler. Prancis juga sekuler. Ya, Singapura apalagi. Jadi sekularisme ini sebenarnya yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Nah, jadi pertanyaan, apakah negara Islam itu bisa sekuler atau tidak?
menarik untuk kita bahas dan saya akan memberikan contoh yang lebih lengkap lagi ya. Jangan skip video ini, tonton sampai habis biar apa? Biar Anda tidak gagal paham. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, sekularisme itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa gitu. Karena apa? Karena dogma agama itu bisa saja ya penghambat kemajuan suatu bangsa. Contoh misalnya kita ambil contoh ya, jangan baper dulu ya. Saya akan jelaskan lebih detail ya. Contoh misalnya, dalam agama tertentu di Konoha ya, agama mayoritas di Konoha itu mengatakan bahwa bumi itu datar. Ya, banyak umat agama mayoritas di Konoha atau agama Islam mengatakan bahwa bumi itu datar. Sementara pada faktanya bumi itu bulat. Ya, sehingga apa? Sehingga ada kepentingan untuk menjaga ayat-ayat dari kitab suci. Ya, karena di ayat-ayat kitab suci dikatakan bahwa di agama mayoritas di Konoha dikatakan bahwa bumi itu datar, menghampar, maka ketika ada penelitian mengatakan bahwa bumi itu bulat, mereka tidak bisa terima. Karena apa? Karena mereka harus menjaga ya kesucian daripada kitab suci itu. Ya karena membela agama sehingga mereka mengesampingkan yang namanya ilmu pengetahuan, penelitian dan lain sebagainya. Ya. Jadi karena mereka ngotot bahwa bumi itu datar, sehingga apa? Sehingga mereka abai dengan penelitian. Mereka biasanya mengatakan ya, bumi itu datar. Kalau bumi itu bulat, maka air laut akan tumpah-tumpah gitu. Jadi, mohon maaf ya, sorry guys. Banyak warga Konoha yang masih percaya hal seperti ini. Banyak pemuka agama di Konoha yang mengatakan seperti ini. Tidak hanya di Konoha, di seluruh negara Islam juga seperti itu kok. Mereka percaya bahwa bumi itu datar, menghampar ya. Gak ada tuh di kitab suci agama mayoritas di Konoha mengatakan bahwa bumi itu bulat, nggak ada. Ya, jadi karena mereka ngotot bahwa bumi itu datar, sehingga tidak ada di antara mereka yang ya bercita-cita jadi astronot. Ya karena apa? Karena mereka menganggap bahwa bumi datar kok, ya nggak mungkin tembus sampai ke langit. Ya di langit kan ada Tuhan, ada Allah di langit. Masa manusia bisa menembus ke langit? Ya jadi sehingga apa? Sehingga cara berpikirnya terkungkung dan nalarnya mati, ya. Berpikir kritisnya mati. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara maju misalnya, negara maju itu sudah mengembangkan yang namanya satelit, ya, mengembangkan yang namanya teknologi luar angkasa, ya. Kemudian mereka sudah memikirkan tentang kehidupan di Mars dan lain sebagainya. Tapi kita masih sibuk ya berdebat, bumi itu datar, nggak bulat, itu hoax gitu. Jadi mereka mengatakan bahwa kalau bumi itu datar, ya bukti yang paling valid itu ya argumen mereka yang paling masuk akal menurut mereka itu ya kalau bumi bulat itu pasti laut tumpah-tumpah gitu. Padahal ada yang namanya gravitasi ya. Jadi gravitasi itu ya itu yang menahan air tidak tumpah gitu. Tapi kalau misalnya mereka terkungkung dalam pikiran-pikiran bahwa bumi itu datar ya, mereka nggak akan ada yang bercita-cita jadi astronot, boro-boro jadi astronot ya kan. Ya, sedangkan pemahaman bumi bulat apa datar juga mereka sudah ribut kan. Dan biasanya pemuka-pemuka agama, ya agama mayoritas di Konoha, mereka mempertahankan argumen ini. Mereka menolak fakta. Ya, mereka mengesampingkan fakta. Kalau saya mengatakan seperti ini pasti saya dihujat ya. Lebih baik saya dihujat daripada mereka introspeksi diri ya. Jadi apakah ini faktor daripada agama? Ya berpengaruh. Agama juga berpengaruh. Ajaran agama juga berpengaruh. Pemuka agama itu berpegang teguh pada ajaran dan ayat-ayat kitab suci ya. Dalam agama mayoritas di Konoha, bumi itu dikatakan terhampar, datar, tidak ada dikatakan di situ bulat, sehingga mereka mati-matian mempertahankan isi daripada kitab suci ini. Nah, negara-negara maju nggak mau seperti itu. Mending kita pisahin aja deh daripada ribut terus gitu, berantem gitu ya. Orang yang pemikirannya kritis dengan orang yang dogmatis daripada ribut berantem seperti di Konoha. Mending kita pisahin aja deh, pisahin ya. Nah, ketika kita mau misahin nih ya, kalau misalnya di Konoha kita pisahinnya antara agama dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan teknologi, maka mereka akan mengatakan, nggak bisa dipisahin. Karena agama kita itu adalah agama yang rahmatil alamin. Artinya agama kita itu mengontrol semuanya. Nggak bisa.
Nggak bisa kita memisahkan ya antara agama dengan teknologi, nggak bisa. Mereka akan mengatakan seperti itu. Jadi susahnya di situ ya. Nggak bisa kita memisahkan agama dengan negara itu karena agama Islam itu ya mengontrol semuanya gitu. Cara makan, cara minum, ya cara berucap, semua dikontrol ya. Bahkan ya mohon maaf ya, sesimpel jalan ke kamar mandi juga mereka ada aturannya gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan ya antara agama dengan ilmu pengetahuan gitu, dengan penelitian-penelitian, nggak bisa. Sehingga inilah yang bikin negara ya, negara Islam itu susah berkembang. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu ya, tapi saya mengatakan yang sebenarnya gitu. Dan semua yang saya katakan di video ini ada datanya, ada sumbernya gitu. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu, enggak ya. Agama Kristen juga zaman dulu seperti itu kok. Agama Kristen zaman dulu ya banyak orang-orang yang belum tahu ya, bahkan Kristen sendiri pun, ya umat Kristen sendiri pun banyak yang tidak paham ini. Zaman dulu, agama Kristen itu seperti itu kok. Bahkan penelitian-penelitian seperti penelitian daripada Charles Darwin, ya, Copernicus, ya, penelitian-penelitian yang berkembang di Eropa, itu ditentang sama gereja. Mereka hampir dipersekusi. Ya karena apa? Karena mereka menganggap bahwa ya manusia itu berasal dari tanah. Penelitian-penelitian daripada Charles Darwin itu kan menantang dogma gereja, dogma agama. Dalam agama Kristen ya, saya harus fair-fair ya, saya tidak membela agama Islam dan agama Kristen. Dalam agama Kristen dikatakan bahwa manusia itu berasal dari tanah liat ya, biasanya seperti itu ya. Namun Charles Darwin mengatakan enggak, manusia itu enggak berasal dari tanah liat. Manusia itu ya bukan berasal dari monyet, kata Charles Darwin, seperti yang dipahami oleh warga Konoha. Bukan. Manusia itu ya satu spesies ya. Maksudnya bukan satu spesies, beda spesies dengan simpanse. Tapi ya dulu satu nenek moyang, bukan keturunan langsung. Manusia dengan simpanse itu sama seperti kucing dengan harimau. Ya, kucing tidak pernah melahirkan harimau, harimau tidak pernah melahirkan kucing. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Cuman warga Konoha ini sering dipelesetkan oleh pemuka agama. Biar apa? Biar mereka tidak ya tidak bisa keluar dari dogma-dogma agama. Biar mereka banyak jemaat gitu, umat gitu, biar umatnya nggak pada lari gitu. Jadi musuh daripada agama itu sebenarnya berpikir kritis ya. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi kenapa umat Islam itu susah berkembang, susah menjadi negara maju gitu. Jadi ini pemikiran yang paling base dulu ya, paling dasar dulu ya. Kemudian apalagi ya yang mempengaruhi kenapa eh, agama Islam itu susah maju gitu. Apa yang mempengaruhi? Ya, masalah ekonomi ya. Jadi di Indonesia itu ya ada istilah ekonomi syariat ya, syariat Islam. Tapi ya mohon maaf ya, syariat Islam ini cuman beda nama doang saya perhatikan ya. Kalau misalnya ada bank syariat gitu, cuma beda nama doang tapi sistemnya sama aja. Yang punya juga, yang matanya cipit-cipit juga tuh. Jadi sangat-sangat ya sangat-sangat berbeda gitu ya. Yang mereka ucapkan biasanya agama mayoritas di Konoha itu mengatakan, "Oh, kita punya sistem syariat Islam," gitu. Ya, apa bedanya dengan bank konvensional? Nggak ada tuh bedanya. Bahkan ya dugaannya lebih memberatkan syariat ya. Ya bunganya lebih memberatkan gitu. Logikanya gini deh ya, kalau misalnya nih ya syariat Islam itu kan benci dengan riba ya. Ya saya juga sepakat ya, saya tidak sepakat dengan riba ya. Tapi kan kalau misalnya nih ya, kalau misalnya ya kita punya bank gitu, terus kita punya karyawan ya, ada ribuan karyawan. Terus ngegaji karyawan kita dari mana? Dari bagi hasil gitu. Emang bisa berhasil gitu. Sedangkan dikasih bunga ringan ya, dikasih nyicil per bulan juga bisa macet. Apalagi bagi hasil. Bagi hasil itu nggak bisa berhasil ya kalau misalnya kita nih ada orang nih mau minjam duit ya, katakanlah 100 juta ya. Ini saya mau bikin usaha, tapi nanti kita bagi hasil ya. Syariat kan seperti itu ya, syariat Islam seperti itu ya. Bukan bunga ya, tapi bagi hasil. Bagaimana mungkin kita ya bisa percaya dengan orang yang baru ketemu gitu, nggak punya jaminan apa-apa terus bagi hasil gitu. Sedangkan teman kita, teman konco-konco kita dari kecil gitu, kita jadikan mitra bisnis kita ya sudah
dekat dengan kita, teman dekat kita, bisa aja gagal bisnisnya. Ya, saya sudah ngalamin tuh, banyak banget ya masalah-masalah kalau membangun bisnis ya. Saya pernah bermitra sama teman saya, teman dekat saya waktu kecil, tapi nggak bisa juga, nggak berhasil juga tuh, ya. Kalau sudah berurusan duit tuh nggak ada istilah bagi hasil, nggak ada. Jadi itu sungguh tidak masuk akal ya. Cuman ya orang-orang di Konoha itu ya mereka mengagungkan yang namanya ya syariat Islam ya, bank syariah. Tapi nggak ada bedanya tuh dengan konvensional. Saya sering berdebat dengan umat Islam ya. Kita punya tuh syariat Islam ya, bank syariah. Tapi kalau kita mengatakan apa bedanya dengan bank konvensional seperti bank-bank yang ada di Indonesia, bank BRI, bank BCA dan sebagainya, nggak ada tuh bedanya, nggak ada. Jadi inilah yang mempengaruhi kenapa negara Islam itu susah maju. Nggak hanya di Indonesia, di seluruh dunia seperti itu kok. Ya rata-rata di negara Islam seperti itu kok. Ya kalau saya perhatikan ya. Sehingga susah maju ya kalau agama itu ngerecokin masalah ekonomi negara gitu. Ya. Kemudian apalagi kalau saya perhatikan itu ya di agama mayoritas di Konoha atau ya rata-rata mayoritas Islam itu mereka biasanya ya tidak peduli dengan teknologi. Mereka membelangi teknologi. Ya karena apa? Karena prinsip mereka itu ngapain belajar teknologi? Kan itu kan nggak ditanya sama malaikat nanti di akhirat. Ngapain belajar fisika? Ngapain belajar matematika? Itu kan nggak ditanya sama akhirat. Nggak ditanya sama malaikat nanti di akhirat dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga prinsip seperti inilah yang ya bikin mayoritas umat Islam itu nggak mau belajar teknologi. Pada faktanya kalau saya perhatikan ya, jurusan yang paling diminati di Indonesia itu adalah jurusan agama. Ya, bukan teknologi. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara maju misalnya, Singapura, China, ya Amerika dan sebagainya, mereka lebih fokus teknologi. Kita fokus ngurusin tentang dogma-dogma ya, dogma ini, dogma itu, aduh kacau deh pokoknya. Kemudian apa lagi yang mempengaruhi? Kenapa bisa seperti itu? Apakah sekularisme ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa? Sangat mempengaruhi ya. Jadi banyak tuh ya yang ngejek saya ya, "Oh kau kau, ini sesat, kamu sekular, oh kamu menjunjung tinggi yang namanya sekularisme, oh kamu seperti ini, oh kamu seperti itu." Gini guys ya, kalau misalnya ini ada negara Islam ya menggunakan syariat Islam maju, saya juga ngikut ya. Makanya saya suruh yang nonton video ini nonton sampai akhir gitu. Saya juga ikut. Nggak jadi masalah. Saya juga ikut. Justru masalahnya nggak percaya, coba lihat Provinsi Aceh. Apakah mereka maju? Enggak kan? Bahkan kasus-kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia itu ada tuh di Aceh. Padahal mereka menggunakan syariat Islam tuh. Kemudian baru-baru ini ya, yang pernah saya bahas di video saya, yaitu perkembangan HIV sangat masif di Aceh. Jadi jangan berpikir bahwa saya membenci agama Anda. Enggak, saya nggak membenci. Kalau syariat Islam itu bikin negara maju, ya nggak apa-apa, saya ngikut aja. Nggak jadi masalah. Apa masalahnya? Masalahnya kan syariat Islam itu, mohon maaf ya, nggak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang. Nggak relevan lagi. Karena apa? Karena ini berulang-ulang saya katakan ya, sistem itu ada masa kadaluarsa. Mungkin sistem syariat Islam itu digunakan pada zamannya, bagus digunakan pada zamannya, yaitu ya zaman abad ke-7 misalnya. Kalau zaman sekarang kan sudah beda lagi ya. Jadi kitab suci itu atau ayat-ayat kitab suci itu ada masa kadaluarsanya guys. Ya, kitab suci itu atau ayat-ayat kitab suci itu sama seperti makanan, roti gitu. Ada masa kadaluarsanya. Mungkin ya makanan ini cocok dimakan pada zamannya gitu. Ayat ini cocok digunakan pada zamannya gitu. Kalau zaman sekarang nggak cocok lagi, bisa keracunan gitu. Makanya banyak orang yang radikal di Konoha gitu. Di Konoha itu banyak radikal karena apa? Karena ada ayat-ayat perang. Ya, memerangi kafir, memerangi yang beda agama. Padahal itu ayatnya itu diterapkan pada saat zaman dulu, bukan zaman sekarang gitu. Ngerti nggak sih perbedaannya? Ini sangat susah saya jelaskan ya, berulang-ulang saya jelaskan, tapi banyak yang tidak mengerti gitu. Dalam hal ini saya kesepian guys ya.
Saya sangat jarang menemukan orang yang, menginginkan Konoha itu menjadi negara sekularisme. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena bertentangan dengan Pancasila. Sekularisme itu bertentangan dengan Pancasila sebenarnya kalau boleh jujur. Ya karena apa? Karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam negara sekularisme itu kita tidak boleh ya membentuk negara dan negara ini mengurusi yang namanya masalah ketuhanan, nggak bisa. Di negara sekuler itu nggak bisa mengurusi yang namanya sorga, nggak bisa. Ya, jadi pada intinya kenapa agama Islam itu tidak bisa sekuler ya, karena Nabi Muhammad itu kepala negara, kepala spiritual, ya, dan kepala agama juga. Jadi nggak bisa dipisahkan dengan negara. Beda dengan agama Kristen. Agama Kristen itu Yesus itu bukan kepala negara, bukan pemimpin perang gitu, bukan panglima perang, bukan. Jadi sangat bisa memisahkan antara negara dengan agama. Yesus itu hanya pemimpin spiritual. Itu intinya. Kenapa Kristen bisa sekuler, sementara Islam susah sekuler. Kalaupun ada ya, cuman beberapa negara seperti eee, Turki ya, Turki itu sekuler walaupun di Indonesia dikata-katain ya, Kemal Atatürk itu nggak diterima jasadnya di dunia, ditolak, dikata-katain, dijelek-jelekin ya. Padahal kalau Turki tidak sekuler seperti sekarang ini, mereka tidak akan maju kok. Kenapa? Karena dogma agama itu mengungkung yang namanya perkembangan teknologi, mengungkung pikiran gitu, ya, menjarakan pikiran kita, nggak bisa berpikir kritis gitu. Karena dalam agama mayoritas di Konoha itu kan mereka punya prinsip, "Oh agama mah segalanya," ya. Pikiran manusia mah terbatas, akal mah terbatas. Padahal mereka mengatakan bahwa agama itu agama akal. Jadi kontradiktif ya. Kemudian dalam hal pemilihan pemimpin juga ya, mayoritas agama Islam itu ya, mereka akan lebih memilih pemimpin yang seiman kok. Ya, jangan ini ya, jangan nutupi ya, mayoritas mereka akan memilih yang seiman kok. Ini prinsip daripada agama Islam, yang nggak jadi masalah ya, tapi yang jadi permasalahannya, bisa aja yang kinerjanya bagus itu, yang beda iman dengan kita. Kita ambil contoh misalnya, ya, seperti Pak Ahok misalnya. Apakah Pak Ahok itu kinerjanya bagus? Ya lumayan lah. Dia bisa memberantas yang namanya korupsi ya, pada saat pemerintahannya. Bahkan dia dimusuhi oleh koruptor. Tapi karena beda iman dengan kita, Pak Ahok itu kita singkirkan. Kita ambil contoh lain misalnya, jangankan beda agama, satu agama juga mereka bisa ribut kok. Kang Deddy Mulyadi misalnya. Dulu Kang Mulyadi itu sering di demo, Kang Deddy Mulyadi itu sering dikata-katain si raja musyrik dan lain sebagainya. Padahal satu agama. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena faktor daripada agama. Apakah ini agama mempengaruhi? Iya, DNA agama mempengaruhi. Ya, Kang Deddy Mulyadi itu sampai sekarang masih banyak tuh dikata-katain anti agama lah. Ya, dia lebih mengedepankan yang namanya budaya dan sebagainya. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak ada yang namanya kemajuan. Untung Kang Deddy Mulyadi muncul di zaman sekarang yang era digital ya. Jadi tidak mudah difitnah, tidak mudah digiring opini, tidak mudah dibayar media untuk menjelek-jelekkan Kang Deddy Mulyadi karena sekarang serba media gitu, sudah terbuka semuanya ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan agama mayoritas di Konoha, nggak hanya agama mayoritas di Konoha ya, mayoritas agama Islam di dunia itu, mereka biasanya tidak bisa melebur dengan budaya lokal, nggak bisa. Makanya ada istilah Arabisasi. Arabisasi itu tujuannya apa? Tujuannya ya untuk menyatukan budaya dengan agama gitu. Ya, kalau kita perhatikan di Konoha itu kan ada Arabisasi ya, cara berpakaian, semua hal kita tiru. Ya, sekolah ada agamanya, kulkas ada agamanya, semua hal ada agamanya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena DNA agama itu seperti itu, mengharuskan seperti itu. Ya, oh ini menyembah berhala, padahal definisi daripada menyembah berhala itu juga kan masih rancu ya. Definisi daripada menyembah berhala itu setiap orang itu beda-beda, setiap pemuka agama itu beda-beda ya. Sehingga apa? Sehingga agama mayoritas di Konoha ini nggak bisa menyatu dengan budaya. Beda dengan agama Kristen. Agama Kristen itu ya
Kalau misalnya dia Kristen, dia tetap berbudaya lokal. Seperti kita ambil contoh misalnya Papua ya, orang-orang Batak misalnya, mereka masih sangat-sangat kental dengan nilai-nilai agamanya. Kalau kita bandingkan dengan Jawa Barat misalnya, dan ini kesah daripada Kang Deddy Mulyadi ya, Jawa Barat itu sudah kehilangan jati diri ya, sudah ke Arab-Araban. Ya, kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa agama Islam itu tidak bisa sekuler ya, sehingga ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Apa yang mempengaruhi? Masalah, eee, tatanan negara ya. Jadi tatanan negara ini, saya melihat ya negara kita itu lebih mengurusi yang namanya yang berbau agama daripada masalah kesejahteraan. Makanya dana-dana hibah ya, dana-dana hibah ke pesantren yang ditahan oleh Kang Deddy Mulyadi itu kan memicu kemarahan ya oleh pemuka-pemuka agama, ya. Sehingga apa? Sehingga mereka berpikir, "Oh ini anti agama kalau ada menahan dana hibah." Misalnya dana hibah ini ya, dana hibah itu artinya itu dana yang diharuskan untuk, keperluan-keperluan agama biasanya. Misalnya dana hibah ini digunakan untuk membangun jalan, mereka akan marah, "Oh ini anti agama." Jadi sebrutal itu sebenarnya ya. Itu yang menyebabkan ya negara kita tidak maju. Jadi ada sebab akibat gitu, ada, eee, alasan yang berpengaruh gitu ya, ada korelasi gitu satu sama lain ya, sebab akibat ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, dalam agama mayoritas di kuno itu kalau misalnya ada pemuka agama yang jahat gitu, maka dia akan mencari ayat-ayat perang. Jadi agama itu gagal bikin seseorang jadi baik gitu. Kalau misalnya dia jadi pemuka agama nih, dia akan mencari ayat-ayat tentang perang ya, memusuhi agama lain dan masalahnya ayatnya ada gitu. Kalau misalnya ayatnya nggak ada, ya nggak jadi masalah ya kan. Ini kan masalahnya permasalahannya ayatnya ada. Jadi kalau orang ketemu ya, orang jahat ketemu dengan agama itu, dia akan semakin jahat ya, memukul orang masuk surga, membunuh orang masuk surga, makin beringas guys. Itu bahayanya kalau kita beragama, kalau kita menemukan ayat-ayat yang sangat-sangat mengerikan dalam agama tersebut ya. Saya tidak akan menyebutkan alamatnya di sini ya. Saya tidak menyebutkan ayatnya maksudnya. Ya silakan dicari sendiri ya. Anda punya HP kan, nyari sendiri, ketik di Google ada banyak tuh ya. Jadi kalau orangnya baik ya, kalau boleh jujur ya, mau beragama mau enggak juga sama aja tetap baik. Orang pelit mau beragama mau enggak tetap pelit juga. Orang jahat mau beragama mau enggak tetap jahat juga. Jadi agama itu diperuntukkan bagi orang yang tidak berkesadaran sebenarnya zaman dulu ya. Agama itu diperuntukkan oleh orang-orang yang kurang bernalar gitu atau kurang berkesadaran. Agama tidak butuh yang namanya, kesadaran ya. Kesadaran tidak butuh yang namanya agama. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Saya kaum intelektual, salam rasional.